Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus yang kami tahu sangat menyayangi kami, mengasihi kami, masih memberi kami waktu untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan pada hari pagi yang cerah ini. Kami tahu Tuhan hadir berupa firman yang akan kami dengar. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami dapat lebih lagi mendengarkan firman-Mu, renungkan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu dan juga yang ikut Zoom dari rumah masing-masing. Selamat hari Minggu. Semoga di lain waktu kita bisa bersama-sama berkumpul dalam suasana onsite. Tadi sudah kita dengarkan ya, 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. Hari ini kita belajar firman Tuhan tentang kesetiaan Tuhan dan sikap kita. Dan perikop ini kita melihat kegagalan Israel. Artinya kita bisa belajar dari kesalahan dan kegagalan bangsa Israel dan menjadi pelajaran bagi kita. Khusus di ayat 6 tadi, jangan mengulangi kisah yang sama. Seringkali pencobaan pergumulan membuat kita melenceng ya, berkhianat kepada Tuhan. Kegagalan pertama mereka menyembah berhala. Nah, itu bisa kita lihat di Keluarannya. Bukankah kita seringkali demikian? Melenceng ya, mencari kekuatan sendiri ya. Yang kedua, kegagalan mereka yaitu hal pencabulan yang mereka lakukan, mereka perbuat. Sampai saat ini juga hal pencabulan itu masih juga orang manusia itu masih juga seperti zaman apa istilahnya itu? Zaman Keluaran ya, diteruskan sampai sekarang ya. Yang ketiga, ketika mereka mencobain Tuhan, menyalahkan pemimpin mereka, Musa, padahal mereka menikmati mana dan tiang awan pada siang hari, pada malam hari juga ya, tiang api ya. Yang keempat, mereka bersungut-sungut, marah, ngomel, dan menggerutu. Nah itu dosa juga ya. Kita belum apa-apa udah mengomel, belum apa-apa sudah menyerah, belum apa-apa sudah bilang tidak bisa, nggak tahu. Nah itu ya. 4 hal ini seringkali berulang-ulang dalam kehidupan kita saat ini. Fokus kita yaitu ayat yang ke-13. Kesetiaan Tuhan tidak meniadakan pencobaan. Tadi kan judulnya kesetiaan Tuhan ya. Jadi tapi tidak mentiadakan pencobaan. Maksudnya Tuhan itu setia, tapi tetap pencobaan itu ada. Tapi bukan Tuhan yang buat ya, tapi diizinkan oleh Tuhan. Tidak meniadakan pencobaan, tidak meniadakan pergumulan, tantangan dan macam-macam masalah. Kesetiaan Tuhan tidak mempermudah proses. Ingat itu. Kalau kita langsung menyerah, bukan padahal kita bisa sebenarnya. Tuhan kan tahu batas kita mana. Kerjakan aja sampai selesai. Tuhan tahu batas kita sampai mana. Jadi tidak mempermudah proses atau mempersingkat rute. Misalnya Bandung Jakarta. Aku udah nggak sanggup lagi Tuhan. Ya mana bisa Tuhan nyampaikan kau ke sana, diangkatnya kamu pakai tangannya, nggak mungkin kan? Kita harus berusaha sampai ke Jakartanya. Nah nanti masalah yang lainnya itu baru mungkin solusinya dari Tuhan. Tuhan kasih jalan keluar ya. Nah, kesetiaan Tuhan yaitu selalu mensensor, membatasi masalah-masalah yang kita hadapi sesuai dengan kekuatan kita. Jadi Tuhan itu yang membatasi, bukan kita. Bukan kita yang membatasi kekuatan kita, bukan kita yang membatasi kemampuan kita. Tuhan udah mensensornya, sudah tahu batas kita sampai di mana ya. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberi jalan keluar bagi kita. Seperti memberi tiang awan di siang hari dan tiang api pada malam hari bagi bangsa Israel. Selama perjalanan 40 tahun ya, menjalani perjalanan di padang gurun ya. Jadi tadi saya katakan kita fokus pada 1 Korintus 10 ayat 13. Nah, saya baca sekali lagi ya.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi pencobaan yang ada kita hadapi, saya buat dalam 5 bagian ya. Yang pertama, masalah pencobaan-pencobaan, itu kan pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Jumlahnya tidak sedikit, banyak. Kan pencobaan-pencobaan, bukan satu. Satu terus kita lulus. Habis satu nanti ada lagi. Jadi banyak pencobaan-pencobaan. Jadi tidak sedikit jumlahnya. Tantangan-tantangan hidup, pencobaan-pencobaan yang diizinkan Tuhan untuk menguatkan kita, ya. Itu tertulis di Yakobus 1 ayat 2 sama 3 ya. Yakobus 1 ya Yakobus 1 ayat 2 sama 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Itu tadi yang dikatakan bagaimana sikap kita ya. Apakah tambah iman kita apa tidak. Nah, jadi pencobaan dari sana, pencobaan yang diizinkan Tuhan ya tadi ya untuk menguatkan kita ya. Dari sana Tuhan dapat melihat hati iman kita. Bagaimana kita fokus dalam mengandalkan Tuhan. Di situ kita dapat membuktikan diri kita siapa ya, siapa kita ini sebenarnya. Apakah benar-benar bergantung sama Tuhan apa tidak? Kan ada orang kan yang pencobaan-pencobaan, mungkin penyakit, mungkin keuangan, mungkin apa, banyak masalah ya. Yang terus-terusan ada. Apa kita langsung ke gosip sama teman-teman. Aku begini-begini, lakiku begini-begini, istriku begini-begini. Itu sampai kemana-mana kan. Jadi tambah ribut. Masalah ditutupin, diselesaikan dengan masalah yang lebih besar coba. Lebih besar itu. Kan rame jadinya kan. Kalau kita curhat sama teman. Apalagi akhirnya itu sebenarnya kita mau berutang gitu ya. Udahlah sampai kemana-mana tuh. Berapa kilometer harusnya tadinya setengah kilometer jadinya bisa 11 kilometer. Sorry. Jadi kita itu Tuhan membuktikan siapa, Tuhan melihat, dia pengen buktinya siapa kita ini. Dalam mengatasi masalah, bagaimana kita. Jadi tadi kan kesetiaan Tuhan dan sikap kita ya. Yang kedua, tadi pencobaan-pencobaan banyak ya, banyak jumlahnya. Yang kedua, pencobaan-pencobaan biasa. Sesuai itu artinya pencobaan-pencobaan itu biasa, lumrah. Yang semua orang mengalaminya. Misalkan melahirkan ya. Siapa di sini yang sudah pernah melahirkan? Saya sudah pernah. Wah itu yang paling sakit sebenarnya itu deh. Tapi bukan saya aja merasakan itu. Tapi rasanya sepertinya sendiri kita ya. Waduh, sampai dokternya ditunjang gitu jatuh. Sampai peralatan-peralatan bisa tumpah semuanya. Ibu-ibu yang waduh meronta-ronta itu saking sakitnya ya. Nah itu jadi pencobaan-pencobaan biasa sebenarnya. Terima kasih ya. Aduh, baik sekali. Udah lancar ya, kasih. Yang kedua tadi ya pencobaan-pencobaan biasa, sesuatu yang lumrah ya, yang semua orang mengalaminya. Itu bisa kita baca di Roma 8 ayat 22 ya nanti ya. Tak usah membesar-besarkan masalah. Kita tidak sendirian, semua makhluk menanggung beban yang sama. Nah, seperti tadi saya melahirkan bukan 1-2 orang yang cuma melahirkan, semua ya di dunia ini paling hanya yang tidak melahirkan cuma berapa bisa kita hitung ya. Nah, itu Roma 8 ayat 22 itu ya pencobaan biasa. Yang ketiga, sesuatu yang spesifik tidak melampaui kekuatan manusia, kan ditulis tadi ya, tidak melampaui kekuatan manusia. Matius 16 ayat 24 ya. Kita juga bisa baca dulu ya. Soalnya ini paling sering ayat ini. Kalau nggak salah saya udah beberapa kali membuat renungan tentang ini ya. Dan
Dan kita juga mengalami ya, makanya saya bisa menyampaikan kita juga mengalami pencobaan-pencobaan yang ada di 1 Korintus 10 ayat 13 ini ya. Jadi di sini ada Matius 16 ayat 24 saya bacakan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi pencobaan-pencobaan itu spesifik, apapun itu tidak melampaui kekuatan kita. Karena Tuhan sudah menentukan salib kita masing-masing ya. Apa yang kamu hadapin, apa-apa. Tapi semua sama, semua punya persoalannya, semua punya pencobaannya. Allah adalah pribadi yang mengerti pada kemampuan, pada batas-batas kita. Di Lukas 14 ayat 27 pun ada ditulis itu ya. Beban yang kita pikul tidak lebih dari kekuatan kita. Mari kita latih otot-otot rohani kita. Jadi jangan hanya otot-otot jasmani yang kita latih. Saya ini olahragawan ya, bisa dibilang saya masih ikut-ikut pertandingan saya ini. Masih ikut-ikut turnamen ya. Tapi itu nggak ada gunanya, hanya otot-otot jasmani. Otot rohani juga harus kita latih ya. Jadi pencobaan-pencobaan yang kita hadapi harus kita selesaikan. Jangan tidak kita selesaikan. Yang kita ingat hanya Tuhan bersama kita. Kita pun nggak mau dong masalah-masalah itu terus mengyang-yang di kuping kita, nyangkut di kepala kita. Kerja kita yang lain nggak bisa beres. Kalau kita nggak selesaikan. Apapun itu masalah, selesaikan sampai tuntas. Rugi, berkurang segala sesuatu yang milik kita, nggak masalah. Yang penting kita ada dalam Tuhan. Semua harus diselesaikan ya. Jadi yang keempat, itu tadi ya, mari kita latih otot-otot rohani kita yang ketiga ya. Yang keempat, jalan keluar yang Tuhan sediakan. Karena Tuhan adalah pribadi yang setia. Jadi Tuhan akan menyediakan jalan. Lebih baik daripada yang kita pikirkan ya. Ingat aja itu. Jadi menyelesaikan masalah harus bersama Tuhan. Apapun resikonya kita hadapin ya. Tapi Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik ya. Tidak ada jalan keluar, solusi di luar Tuhan. Nah itu yang kita ingat. Sikap kita itu ya harus itu. Tidak ada satupun jalan keluar di luar Tuhan. Tidak ada solusi satupun di luar Tuhan. Kita ingat itu yang Yohanes 15 ayat 5 ya. Yang B ya, yang B. Yang pohon anggur itu ya kalau 15 ayat 5. Yang B-nya itu. Di luar Kristus saya tidak bisa apa-apa. Itu kalau saya ingat kalau dalam menghadapi masalah. Saya selalu menangis. Masalah apapun itu. Masalah lagi kerja ya. Yang sudah saya nggak mampu. Ya ada kita sebenarnya sudah di usia-usia nambah-nambah itu ada hal-hal yang kita tadinya hebat, kita tadinya bagus, kita tadinya juara. Ada di usia-usia yang apalagi yang saya ini, saya udah kepala 7 nih ya. Besok ya saya ulang tahun ya. 16, Selasa saya ulang tahun. Tuh, jadi saya tuh sebenarnya 71, 17. Saya 17 Pak Yofi. Jadi saya merayakannya sama teman-teman saya itu ada 4 orang. Pakaiannya nanti pakaian SMA. Karena 17. Semuanya 17 kan. Jadi dalam segala perkara yang kita hadapi ya, Allah menyediakan jalan keluar. Di luar Allah tidak ada. Apapun itu, mau ke dukun, mau ke orang pintar, mau ke profesor, mau kemana. Tanya tuh Pak Alam tadi ya profesor, banyak masalahnya dia tuh. Jangan kalian bilang, alah Bulina bisa aja ngomong uangnya banyak. Bukan, aku nggak ada banyak uang memang ya. Tapi aku cukup lah ya, aku cukup. Cukup juga untuk membantu ya gitu ya. Tapi bukan cukup untuk diri sendiri. Nah, itu udah bagus ya. Tapi jangan pikir orang yang kekurangan uang itu yang punya masalah. Tidak, orang yang banyak uang itu lebih banyak masalahnya. Orang yang banyak, lihat itu tuh. 271 triliun ya. Di Moes itu sama Sandra Dewi itu. Udah kita lihat kayak Cinderella, ya ampun, teganya ya. Banyaknya orang yang miskin. Itu mah dibunuh aja nggak marah Tuhan itu kayak gitu kali. Nggak menghakimi. Tapi maksud saya ada orang yang marah, apalagi di Bangka itu. Saya udah pernah sih ke Bangka. Pak Jun tak pernah ke Bangka, saya cuma ke Belitung. Di sana itu bukan orang-orang kaya-kaya, enggak, masih
masih lebih bagus, apalah saya bilangnya, masih lebih bagus di kampung kita sana. Dari kampung kita sana masih banyak anaknya yang disekolahin, di situ enggak. Yang Laskar Pelangi ya di situ ya filmnya. Saya ke sana, ya biasa-biasa, ya inilah masih di bawah lah, menengah. Gak taunya udah dikerok dari sana 271 triliun. Gak usah 271 triliun, 100 triliun aja bangun jalannya di sana, bangun sekolah-sekolah apa segala di sana udah beres. Gak tahu teganya ya. Itu gak tahu lah kita, oh Tuhan bikin apa sama dia. Jadi di keempat ini Allah menyediakan jalan keluar, jadi kita disuruh cari Tuhan ya, maksudnya ya, mencari Tuhan dalam segala perkara yang kita hadapi. Nah itu tidak bisa kita bilang kita terus cari kawan, curhat. Masih mending curhat yang benar kita kasih tahu. Ini yang enggak yang kasih tahu, menyalahkan istri, menyalahkan suami, menyalahkan keluarga, menyalahkan Tuhan. Ya makin merajalela lah. Masalah diselesaikan dengan masalah yang lebih besar itu namanya. Cari Tuhan dulu. Nanti Tuhan pasti mengarahkan kita, menunjukkan kita orang yang membantu kita. Tapi kalau kita udah langsung ke orangnya ya berarti kita kekuatan sendiri. Curhat. Apalagi istri-istri curhat ke bapak-bapak orang lain. Ya bapak-bapak itu senang curhat ke dia. Bapak-bapak curhat ke mak-mak orang lain. Habislah kita. Itu saat jangan kasih tahu orang ya. Dia pun nanti sama orang jangan kasih tahu orang ya. Semua orang juga dibilang jangan kasih tahu orang. Gak tahu udah kemana-mana kan. Nah, cari Tuhan dulu ya. Itu dulu paling pertama cari Tuhan. Tuhan, kuatkan aku Tuhan. Jangan dulu langsung aku gak kuat Tuhan. Kuatkan aku Tuhan. Aku biar bisa menghadapi ini. Aku tahu aku bersamamu Tuhan. Ingat yang tadi Yohanes 15 ayat 5 itu. Di luar Kristus aku tidak bisa apa-apa. Itu aja diingat. Masalah apapun itu. Langsung ingat itu biar Tuhan menguatkan kita dan memberi solusi. Karena hanya Tuhan yang bisa memberi solusi pada kita ya. Yang kelima, kan lima tadi ya. Yang kelima, kita semua harus menanggung sesuatu. Ada bagian yang harus kita tanggung. Maksudnya, kuatkan aku Tuhan, terus kita diem, tidur. Ya nggak bisa. Kerjakan yang bagian kita. Mana bagian kita yang kita kerjakan sampai yang saya bilang tadi Bandung Jakarta kita selesaikan sampai Jakarta. Nanti apa yang nggak beres, yang tidak selesai, yang tidak dihargain, yang tidak dinilai sama orang, yang tidak dapat hasilnya, Tuhan nanti yang selesaikan. Tapi kita sudah menyelesaikan perjalanan itu sampai Jakarta. Kita semua harus menanggung sesuatu dan ada bagian yang harus kita tanggung ya. Di Filipi 4 ayat 13. Kita bisa lihat di Filipi 4 ya. Ayat 13. Ini penting juga ini untuk kita ingat ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Adik, jadi ini ayat 1 Korintus 10 ini didukung sama beberapa ayat tadi kan? Banyak loh tadi kan. Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 5-5-nya ada ayat pendukungnya. Nah, jadi segala perkara dapat kutanggung. Jadi kita semua harus menanggung sesuatu. Ada bagian yang harus kita tanggung. Ya, Filipi 4 ayat 13 ya. Tidak semua hal kita serahkan pada Tuhan. Ada tanggung jawab bagian kita yang harus kita lakukan. Di dalam Kristus kita dapat menanggungnya. Itu tadi udah saya kasih ayatnya ya. Yohanes 15 ayat 5b. Jadi tujuan dari itu semua, ini suatu hal yang sangat luar biasa. Tujuan dari yang 5 tadi ya, yang penjelasan dari 1 Korintus 10 ayat 13 tadi. Di Ibrani 2 ayat 18, kita bisa baca. Di sini ya. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Ia itu Tuhan Yesus ya, udah menderita karena pencobaan. Maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi maksudnya kita juga, apa yang sudah kita alami,
bisa kita membantu orang lain dengan memberikan pendapat. Itu yang saya katakan tadi, Tuhan akan menunjukkan siapa yang akan bicara dengan kamu. Yang punya masalah adalah orang-orang yang sudah mengalami. Biasanya orang-orang yang sudah mengalami yang bisa memberikan bukan jalan keluar tetap Tuhan. Memberikan inilah pendapat, kamu ya beginilah buat, beginilah, jalan keluar juga dari Tuhan ya. Saya ingat dulu anak saya bermasalah yang remaja ya. Tahun berapa Pak Yopi saya masuk, Pak Yopi pertama kali 97 ya. 96 atau 97 saya ikut kelasnya Pak Yopi. Konseling ya. Anak konseling apa itu? Pokoknya konseling lah saya ikut. Itu 6 bulan kata Pak Yopi, saya ikut masuk kelas Pak Yopi. Karena anak saya waktu itu remaja, umur berapa lah itu, umur 96 itu dia umur 16 tahun. Kan dia kelahiran 81, umur 15 ya. Ya namanya remaja, jadi remaja aja masalah, apalagi ada masalah ya. Nah, jadi remaja aja udah masalah. Meninggalkan ibu bapaknya lah, nggak mau ikut sama ibu bapaknya lagi, nggak, udah inilah mau sendirilah, udah inilah ya. Namanya remaja pasti udah, kita udah baca di psikologi, buku-buku psikologi, remaja itu memang masalah. Apalagi ada masalahnya, jadi double masalah ya. Saya ikut kelas Pak Yopi itu, terus setelah hampir selesai Pak Yopi nawarkan saya, Bu Lin katanya, ini kalau ikut kuliah teologi 6 SKS, langsung saya masuk ya. Jadi saya udah dapat 6 SKS lulus, oke katanya. Saya jadi di jurusan apa jadinya saya, konseling ya, S2 ya waktu itu ya. Saya masuk di ambil S2 ada katanya, tapi saya jurusan konseling. Saya udah selesai sebenarnya, tapi nggak dapat ini ya, dapat ya? Nggak tahu. Pokoknya ya, saya akhirnya ambil S2-nya lagi di INTI, leadership ya. Karena saya mau masuk macam-macam organisasi waktu itu. Pokoknya S2 saya 2 itu. Itu jadinya saya masuk teologi sama Pak Yopi. Masuk sini lagi, masuk ke INTI lagi saya setelah itu. Maksud saya begini, saya itu di konseling itu orang-orang yang datang kepada saya untuk konseling dirinya, semuanya hal-hal yang sudah saya alami. Ada di Singapura waktu itu yang ada si Ria sama ada orang tuh rajin ke gereja, hamba Tuhan apa. Tapi yang berdua ini bermasalah soal mamanya mamanya. Yang satu punya mama, yang satu juga punya mama, papanya udah nggak ada. Jadi kayak rebutan anak lah ini ya. Ini anak tunggal, ini anak paling besar. Ya sampai nginep di rumah saya 1 minggu loh. Ya selesai sudah, malah jadi sekarang kamu anggap mamanya Ucok mama kamu. Sekarang mamanya Ria mama kamu. Jadi akhirnya yang perempuan menganggap mertuanya itulah mamahnya. Saya cross ya. Karena saya ngadapin itu loh. Ini anak kesayangan mamahnya nih, aku sama lama loh ini. Lama bergumul, walaupun Pak Junta itu nggak tahu ya, apa-apa mama, semua dikasih tahu mama. Tapi saya nggak pernah mengeluh sama orang, saya sama Tuhan ya. Nah, ternyata itulah, tadi konseling tentang anak saya, terus konseling tentang keluarga. Saya juga dihadapkan, sudah menghadapin itu, ternyata saya disiapkan Tuhan untuk mengkonseling keluarga-keluarga di batalionnya dia tuh, di Padang Panjang itu. Bayangin keluarga tentara segitu banyak masalah, salah keluarga. Waduh, apalagi yang satu kompi waktu itu ya ditinggal ke tim-tim, tinggal istri-istri yang bermasalah, banyak masalah, sampai ke masalah seksualitas, sampai pacaran segala yang ditinggal suaminya. Banyak. Jadi saya bersyukur saya mengalami hal-hal yang rupanya Tuhan menyuruh saya untuk mengkonseling yang lain. Jadi nanti kita akan kebagian itu ya. Jadi segala pencobaan yang kita hadapin jalanin sampai selesai, sampai tuntas. Jangan diberhentikan, jangan bilang tidak kuat. Selesaikan apapun resikonya. Karena itu rupanya sekolah kita dibuat Tuhan untuk kita menghadapi, membantu orang lain. Apapun itu. Ya anak saya itu terus terang saya bilang ada juga masalah narkoba waktu itu. Masalah remajanya itu kan. Ya namanya dia, bapaknya gak pernah di rumah.
Dia uang apa aja dimintanya saya kasihkan untuk namanya SMP ya, SMP waktu itu ya. Akhirnya SMA-nya juga saya jaga kuat, untung di sebelah rumah, saya jaga, akhirnya dia berangkat ke Amerika setahun, datang lagi ke sini. Sekolah di Unpad juga diganggu. Rupanya teman-teman yang lama dulu. Akhirnya ke Amerika, bapaknya bawa dia, sekarang umurnya sudah 40 berapa dia? 43. Ya syukurlah udah menikah ya. Sejak dia di Amerika 12 tahun di sana, ya bisalah dia memanage dirinya, bisa sama temennya yang di sini tuh mati semua. Yang saya ingat itu pada meninggal semua. Ada 3 orang itu. Ada satu sekarang, ada satu lagi ya yang gila sekarang, gila. Coba itu dia di sini terus dari mulai 16 itu. Dia mau berangkat ke Amerika itu 20 tahun ya, umur 20 setelah selesai di Unpad, masuk dipindah ke Amerika. Nah, 12 tahun kemudian dia baru pulang. Itu yang teman-temannya itu yang tadinya dekat sama dia meninggal. Yang satu masih gila itu. Bapaknya malah yang meninggal yang di Kalijati ya. Siapa namanya Jody ya. Nah, itu. Tapi saya nggak pernah tahu itu. Aduh nanti kita cerita sendiri lah macam mana caranya kawan-kawannya itu datang ke rumah. Lebih baik daripada kasih Kristus coba. Ternyata mau merenggut orang itu gitu ya. Nah jadi lebih kalau kita ada penginjilan yang merekrut orang kan kita ada cara-caranya. Itu lebih high tech lagi apa sih dah? Lebih hebat lah cara merekrut orang-orang yang supaya mau ikut narkoba itu. Nah, jadi ya semuanya itu pencobaan ya, pencobaan yang ternyata pencobaan yang kita hadapi adalah ujian bagi kita dan kita lulus dan kita menjadi guru di sana untuk yang lain yang menghadapinya. Jadi jangan takut ya. Satu saat kita pasti disuruh Tuhan. Bukan kita yang datangin orang, orangnya yang datangin kita. Bukan kita yang nanya-nanyain, masalahmu ini ya? Iya, iya. Sama aku. Bukan. Orangnya itu yang datang sama kita. Begini-begini. Kita juga tidak akan, saya pernah begitu. Enggak. Dengan bantuan Tuhan, hikmat dari Tuhan kita disuruh untuk menuntun mereka ini supaya balik menyembah Tuhan. Curhat sama Tuhan saja. Dan Tuhan akan memberikan solusi ya, apapun itu ya. Jadi jangan terus mikir saya yang paling berat hidupnya di dunia ini, tidak. Jadi tujuan dari itu semua tadi di Ibrani 2 ayat 18 tadi ya. Ini suatu hal yang luar biasa, melatih kita untuk lebih kuat lagi, naik level ya, naik kelas. Bayangin kita menghadapinya, kita ternyata menjadi gurunya, pelatih, menjadi pembimbingnya ya. Itu makanya saya sampai sekolah sama Pak Yopi waktu itu 6 bulan. Akhirnya terus ya Pak Yopi, 14 tahun loh saya belajar teologi. Sejak itu, tahun 2015 baru saya, tahun 2013 ya Pak Yopi ya, saya baru selesai. Jadi dari mulai 96, 14 tahun lah, 2013 ya, baru saya selesai. Sampai S3 ya. Tapi tujuan saya bukan mau hebat, enggak, saya enggak pernah mau supaya saya hebat, supaya saya dikenal orang, enggak pernah saya pikiran gitu. Tuh, ini Tuhan dengar. Tapi Tuhan menyediakan tempat kita ya, jangan takut lah pokoknya. Jadi suatu hal yang luar biasa melatih kita untuk lebih kuat lagi, naik level, naik kelas. Sehingga kita dapat membantu orang lain, yang saya ceritakan tadi ya, menyelesaikan masalah seperti yang sudah kita alami. Tapi itu semua kalau Kristus bersama kita, Tuhan ada di dalam kita. Dan yang kita konseling juga, dia ada di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang di surga, kami berlutut di hadapan-Mu ya Tuhan, di hadirat-Mu. Mengucapkan syukur dan terima kasih. Kami dapat mendengarkan firman-Mu atas Engkau hadir berupa firman-Mu ini di tengah-tengah kami. Supaya kami dapat melanjutkan kehidupan kami selanjutnya. Dan dapat membantu saudara-saudara kami seperti menyelesaikan masalah yang sudah pernah kami hadapi. Dan mereka juga bisa menghadapinya di dalam-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam-Mu kami bisa.
Hanya di dalam-Mu kami mampu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.